Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustaz J. Pada kali ini kita akan membahas sambungan pengajian kemarin, yang mana di dalam video sebelumnya sudah kita bahas tentang aqsam kalam, yaitu isim, fi'il dan huruf. Sudah kita bahas bagaimana yang dikatakan dengan isim, dan bagaimana yang dikatakan dengan fi'il, dan bagaimana yang dikatakan dengan huruf. Sekarang fal ismu. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wa kaf wa lam wa hurufil qasami wa hiya waw wa ba wa ta. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bermula isim itu dikenalkan orang akan dianya isim bil khafdi dengan khafat dan tanwin dan masuk alif dan lam dan huruf khafat. Jadi sahabat, di dalam video sebelumnya sudah kita bahas bagaimana yang dikatakan dengan isim. Sudah. Sekarang bagaimanakah cara kita mengetahui bahwasanya kalimat tersebut kalimat isim? Jadi cara kita mengetahui kalimat tersebut kalimat isim, yang pertama dengan khafat. Khafat adalah khafat sahabat. Khafad adalah baris di bawah. Apakah itu baris 2 ataupun satu baris, ataupun yang berbaris 2 ataupun tanwin dan satu baris, ini dinamakan dengan khafad. Baris di bawah dikatakan dengan khafad. Jadi apabila kita melihat, boleh jadi di dalam Al-Quran kalimat tersebut berbaris di bawah, maka kalimat tersebut dinamakan dengan kalimat isim. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama bismi. Mi berbaris di bawah. Mi berbaris di bawah. Yang diiktibarkan cuma baris di ujung kalimat mi. Mi berbaris di bawah, maka bismi ini adalah kalimat isim, karena tanda isim adalah khafat berbaris di bawah. Begitu pula seterusnya Allahi. Allahi juga berbaris di bawah ataupun baris khafat, yang diiktibar cuma baris di ujung. Jadi kalimat apa saja yang kita tengok di ujungnya berbaris bawah, maka kalimat tersebut dinamakan dengan kalimat isim. Dan begitu pula Ar-Rahmani. Ar-Rahmani, ni ujungnya juga berbaris bawah. Baris bawah ini dinamakan dengan baris khafat. Kalau khafat adalah salah satu daripada tanda isim. Jadi Ar-Rahmani juga kalimat isim. Dan begitu pula Ar-Rahimi. Ar-Rahimi juga berbaris di bawah. Baris di bawah ini dinamakan dengan baris khafat. Jadi Ar-Rahmani, Ar-Rahman, Allahi dan bismi semuanya kalimat isim. Mengapa demikian? Karena dia berbaris khafat. Jadi tanda isim, kesimpulannya tanda isim adalah berbaris khafat. Itu cara kita mengetahui, salah satu daripada cara kita mengetahui bahwasanya kalimat tersebut kalimat isim. Dan yang kedua berbaris tanwin. Tanwin adalah berbaris 2. An, in, un. Apabila kita berjumpa satu kalimat, boleh jadi di dalam kitab-kitab ataupun di dalam Al-Quran, kalimat tersebut berbaris tanwin, berbaris 2, maka dinamakan kalimat tersebut kalimat isim. Maka kalimat tersebut kalimat isim. Mengapa demikian? Karena tanda isim dia berbaris tanwin. Contoh salah satu dia berbaris tanwin. Jadi salah satu ini dia kalimatnya kalimat isim. Ismun, dia berbaris dengan baris tanwin, maka dia juga kalimat isim. Fi'lun juga berbaris tanwin, maka dia juga kalimat isim. Dan hurufun, apa saja sahabat, apa saja kalimat tersebut apabila dia sudah bertanwin, maka kalimat tersebut dinamakan dengan kalimat isim. An, in, un adalah tanwin.
Bagaimana sahabat? Seterusnya, dukhuli alifi walami, masuk alif dan lam. Kalimat apa saja yang kita jumpai, boleh jadi di dalam kitab-kitab ataupun di dalam Al-Quran, hadis dan sebagainya, dia mempunyai alif dan lam, maka kalimat tersebut dinamakan dengan kalimat isim. Al-kalamu. Al-kalamu diawali dengan alif dan lam. Ini alif dan lamnya. Jadi al-kalamu ini adalah dia kalimat isim. Lantas mengapa? Karena tanda isim dia beralif dan lam. Lafaz al-kalamu adalah kalimat isim. Al-lafzu. Al-lafzu. Al-lafzu juga beralif dan lam. Maka lafaz al-lafzu ini dia juga kalimat isim. Lantas mengapa? Karena tanda isim adalah beralif dan lam. Dimasuki pada awalnya alif dan lam. Al-murakabu. 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 Al-murakabu kalimatnya adalah kalimat isim. Mengapa demikian? Karena diawali dengan alif dan lam. Jadi apa saja sahabat, apabila berjumpa dengan kalimat yang beralif dan lam pada awalnya, maka kalimat tersebut kalimat isim. Contoh lagi, ar-rahmani. Ar-rahmani ini dia sudah mempunyai dua tanda isim. Yang pertama berbaris khafat, yang kedua dia beralif dan lam. Ya. Bagaimana sahabat? Nah, jadi kesimpulan yang pertama, tanda isim, cara kita mengetahui bahwasanya kalimat tersebut kalimat isim. Yang pertama dengan khafat, tanwin dan alif dan lam. Dan masuk huruf khafat. dan segala huruf khafat. Maksud daripada huruf khafat adalah huruf tersebut membaris kasrahkan kalimat sesudahnya. Yang pertama min. Jadi fungsi daripada min ini adalah membaris kasrahkan kalimat yang ada sesudahnya. Contoh, min zaidin. Nah, jadi apabila sudah ada min, maka harus kita bacakan dengan bacaan zaidin. Mengapa tidak boleh lagi? Dan tidak boleh lagi kita bacaan zaidun dan zaidan, tidak boleh lagi. Lantas mengapa? Karena ada min. Fungsi daripada min ini adalah membaris kasrahkan ataupun mengkhafatkan kalimat sesudahnya. Ya. Dan ila. Contoh, ila zaidin. Ila zaidin. Apabila sudah ada ila, maka tidak boleh lagi kita baca dengan zaidan dan tidak boleh lagi kita baca dengan zaidun. Mengapa demikian? Karena ila adalah huruf khafat. Huruf khafat, maksud daripada huruf khafat, huruf-huruf yang membaris kasrahkan kalimat sesudahnya. Ya. Dan an. An umurin, contoh sahabat. An umurin. Umurin tidak boleh lagi. An umuran tidak boleh. An umurun juga tidak boleh. Mengapa demikian? Karena an adalah huruf khafat. Yang dikatakan dengan huruf khafat adalah membaris kasrahkan kalimat sesudahnya. Nah, contoh lagi. Misalnya sini, mana contohnya? Enggak ada contohnya di sini. Belum salah, ada contohnya enggak? B. Nah, an, ala, wafi, waruba, ba. Wal ba, contoh ba. Contoh ba, mungkin lain. Ba. Bismi. Ini adalah bi, ini adalah ba, bi huruf khafat. Nah, mana bi? Ba. Bi adalah huruf khafat. Apabila sudah diawali dengan bi, apa saja sahabat berjumpa di dalam Al-Quran ataupun hadis, apabila sudah diawali dengan bi, maka kalimat sesudahnya harus wajib berbaris kasrah. Lantas mengapa? Karena bi tersebut tugasnya membaris kasrahkan kalimat sesudahnya. Jadi asal-asalnya adalah bi ismi. Nah, ismi.
bi ismi. Kalau sudah digabungkan menjadi bismi. Jadi bi tersebut dia adalah huruf khafat. Jadi ismi, di dalam ismi dia sudah mempunyai dua tanda isim. Yang pertama berbaris kasrah ataupun berbaris khafat. Yang kedua dimasuki oleh bi. Bi adalah huruf khafat. Dan ala juga huruf khafat. Ala sama. Ala samai, contoh. Ala samai. Jadi ala ini adalah huruf khafat, yang mana fungsi daripada ala adalah membaris kasrahkan kalimat yang lain. Maka harus kita baca samai. Tidak boleh sama'u, tidak boleh sama'a. Mengapa? Karena huruf khafat adalah tugasnya membaris kasrahkan kalimat yang lain, dan huruf khafat tersebut menjadi tanda isim. Jadi ala samai, contoh yang lebih jelas. Ala samai. Ala samai ini terdapat 5 tanda isim. Yang pertama alif dan lam. Alif dan lam tanda isim. Yang kedua berbaris khafat, juga tanda isim. Yang ketiga ala, huruf khafat. Jadi apabila kita berjumpa di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, kitab dan sebagainya, diawali dengan huruf khafat, min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, maka kalimat sesudahnya tetap tanda isim, tetap menjadi isim. Jadi kalimat apa saja yang jatuh sesudah min, ila, an, fi, ruba, ba, kaf, dan lam, maka kalimat tersebut kalimat isim. Contoh misli, kal misli. Ini adalah kal mislinya. Jadi kaf ini, kaf adalah huruf khafat, yang mana fungsi daripada kaf membaris kasrahkan kalimat sesudahnya. Jadi dengan ada kafnya di sini, tidak boleh lagi baca sama'u dan tidak boleh membaca sama mislu dan misla. Mengapa? Karena sudah diawali dengan huruf kaf, yang mana fungsi daripada huruf kaf membaris kasrahkan kalimat yang lain. Jadi kaf mempunyai dua fungsi. Yang pertama membaris kasrahkan kalimat sesudahnya, yang kedua dia menjadi tanda isim. Bagaimana sahabat? Rasanya sudah dapat dimengerti. Dan huruf qasam. Huruf qasam juga menjadi tanda daripada isim. Misalnya huruf qasam adalah huruf-huruf yang bermakna sumpah. Wallahi. Wallahi. Jadi waw tersebut bermakna qasam. Qasam adalah sumpah. Qasam. Qasam adalah bermakna sumpah. Jadi wallahi, waw tersebut adalah huruf qasam. Dia menjadi tanda isim. Maksud tanda isim, dia bukan isim, yang mana kalimat sesudahnya menjadi isim. Maksudnya tanda kalimat tersebut kalimat isim. Jadi Allahi adalah dia kalimat isim. Jadi pada lafal Allahi, wallahi, dia mempunyai 4 tanda isim. 3 tanda isim. Yang pertama berbaris khafat, yang kedua dimasuki oleh waw yang bermakna sumpah, yang ketiga Allahi dia beralif dan lam. Dan tallahi, contoh tallahi juga ta tersebut adalah ta bermakna qasam. Arti qasam adalah sumpah, bermakna demi Allah. Jadi ta tersebut, ta ini adalah dia menjadi tanda isim. Maksud tanda isim, kalimat sesudahnya menjadi isim, dan dia adalah juga termasuk huruf khafat. Dengan adanya ta di sini, maka tidak boleh lagi dibacakan Allahi. Maka harus dibacakan Allahi, tidak boleh Allahu, dan tidak boleh lagi Allah. Lantas mengapa? Karena ta tersebut juga termasuk di dalam huruf khafat. Maksud daripada huruf khafat adalah huruf-huruf yang membaris kasrahkan kalimat sesudahnya. Jadi kalimat apa saja yang jatuh sesudah min, ila, an, ala sampai lam dan huruf qasam dan ta,
ya, kalimat setelahnya tetap berbaris kasrah ataupun khafat. Saya rasa sudah dapat dimengerti. Jadi kesimpulannya sahabat adalah cara kita mengetahui bahwasanya kalimat tersebut kalimat isim. Yang pertama dengan khafat berbaris di bawah. Yang kedua bertanwin, berbaris dua. Berbaris dua, maka kalimat tersebut dinamakan dengan kalimat isim. Yang kedua masuk alif dan lam, beralif dan lam. Ar-Rahmani, beralif dan lam, maka Ar-Rahmani tersebut dia menjadi isim. Mengapa? Karena tanda isim adalah beralif dan lam. Dan dimasuki huruf khafat. Yang dikatakan dengan huruf khafat adalah huruf-huruf yang membaris kasrahkan kalimat sesudahnya. Contoh min zaidin. Jadi fungsi daripada min adalah membaris kasrahkan kalimat sesudahnya. Min adalah huruf khafat. Dengan adanya min, maka harus kita baca zaidin. Tidak boleh kita baca zaidan dan zaidun. Dan huruf qasam. Huruf qasam juga sama juga dengan min ini. Perbedaannya, qasam dia bermakna sumpah seperti wallahi. Wallahi. Waw adalah waw qasam bermakna sumpah. Qasam sumpah maknanya. Pada ketika kita memberi makna wallahi bermakna demi Allah, bukan dan Allah. Begitu. Sahabat, cukup di sini penyampaiannya. Insyaallah besok di dalam video seterusnya kita akan membahas tentang tanda fiil. Yang tadi sudah kita bahas tanda cara mengetahui kalimat tersebut kalimat isim. Insyaallah besok akan kita sambung cara mengetahui bahwa kalimat tersebut kalimat fiil. Wallahu a'lam bishawab.